Hey, let's say a little prayer before we start our day. Let us thank God for the lovely things He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. Indonesia, merah darahku, Daku putih adalah tulangku, anak bangsa. bersatu dalam Dengan suara semangat. keras menyalak meneriakan Indonesia, debar Merdeka! jantungku, merdeka. getar nadiku, Tak peduli siapa berbaur engkau, dalam nama-nama. jika kau adalah aku, Biar maka teriakanlah hal yang sama. Karena aku dan kau adalah Indonesia. Kita adalah Indonesia. Dengan suara menggelegar kita berteriak. Suara lantang. Indonesia, Merdeka! merah darahku, Merdeka! putih Merdeka! tulangku, bersatu dalam Maka marilah semangatmu. berteriak bersama. Indonesia, Karena aku debar jantungku, Kau getar dan nadiku, kalian berbaur adalah Indonesia. Gebiar Kita Indonesia, jingga aku, kau dan kalian akan meraih peran yang besar untuk majunya bangsa ini menuju kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati. Kita wajib melakukannya. Indonesia, Kita wajib melakukannya. Putih tulangku, Karena bersatu kita dalam semangat. adalah Indonesia,
debar jantungku. Kita adalah Indonesia. Nadiku berbalur dalam Merdeka. Merdeka. Maju Indonesia. Sahabat, Aduh, baku dapat orang Kang. lama ndak baku dapat puji sahabat. Tuhan. Betul sekali sahabat. Bagaimana kabar dulu Dang? Luar biasa pastinya. Ya, betul. Sahabat, apa kabar? Oh puji Tuhan luar biasa sehat-sehat semua. Puji Tuhan. So jadi Apa? deklamator ini? Aduh. Daripada nak mungkin tuh orang mau berperang ulang tuh. Mau pakai senjata. Iya, Itu kok tuh. dulu. Dulu. Yang sekarang orang mau berperang dengan apa? Nggak tahu? Apa sahabat? Tuhan udah kasih orang semua talenta. Betul? Betul sekali sama dengan Ya. kita. Kita Berperang. pergunakan kita talenta betul menyanyi untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan pastinya mengharumkan nama bangsa Indonesia. Betul sekali. Jadi jangan orang sia-siakan apa yang Tuhan udah kasih. Sudah apa kemerdekaan? Gong, orang mau balas apa for bangsa Indonesia dengan trompet Tuhan yang luar biasa. Betul Tentunya sekali. mengembangkan apa yang Tuhan kasih. Berarti untuk adik-adik yang ada di Betul rumah dan sekali. semua orang, torang mesti pergunakan apa yang menjadi torang pe bakat, torang pe talenta untuk mengharumkan nama bangsa dan terlebih memuliakan Nama Tuhan. Nah, Betul sekali. biarpun sekarang-sekarang ini torang masih cuma di rumah, mar tetap torang mesti produktif. Torang Harus kreatif. Harus kreatif juga. Torang mesti berperang melawan Betul sekali. COVID-19. COVID-19. Torang ini boleh kalah, torang mesti merdeka. 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 Nah, sekali merdeka tetap merdeka. Nah, sahabat, Ya. sekarang kita mau mengajak apakah anak-anak yang ada di rumah dan semua orang yang ada di rumah masih mengingat Pancasila. Sekarang kita mau mengajak semua untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Sikap sempurna. Oke. Mana sikap sempurna? Sikap sempurna sahabat. Simpang dulu kertas. Sikap sempurna, mana sikap sempurna? Oke. Semua so siap, orang mau sebutkan sama-sama Pancasila dengan sikap sempurna. Siap sahabat? Siap. Oke. Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, luar biasa. Nah, semua yang ada di rumah sambil sikap sempurna, Berdiri. sambil berdiri pastinya. Sambil berdiri dengan sikap sempurna, mari torang menyanyi lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
so sama-sama menyebutkan Pancasila. Torang so menyanyi lagu kebangsaan. Masih sikap berdiri, pasti belum lalah. Karena apa? Karena torang semua Laskar Kristus. Laskar Kristus. Sekarang torang mau menyanyi Laskar Kristus. Pakai gerakan semangat-semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Merdeka, merdeka. Shalom, selamat sore adik-adik. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Manuel Bahu. Nah, di awal tadi kita sudah menyaksikan tadi Enci Ebi yang sudah membawakan puisi tentang Indonesia dan Ungku Echa juga yang sudah menyanyikan lagu tentang Indonesia. Karena apa adik-adik? Karena pada besok hari tanggal 17 Agustus adalah kita memperingati Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun. Nah, dalam ibadah ini kita akan memperingatinya dan ibadah kita akan kita mulaikan. Kita akan memuji Tuhan dan adik-adik yang ada di rumah berdiri dan kita akan menyanyi bersama lagu di kepak-kepakan tangannya. Kepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, digeleng-gelengkan kepala agar hilang ngantuk dan lesu. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Kita masih memuji Tuhan, kita akan menyanyi lagu Saya Bergirang. Mengapa saya bergirang? Karena kita anak Tuhan. Dan kita akan menyanyi lagu Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan,
bersaksi karena cintanya Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Silakan duduk adik-adik. Kita akan berdoa, kita akan doa buka. Kita angkat pujian, ajarku sembahyang. Sambil sikap berdoa kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, ajarku sembahyang. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu dan berkat-Mu kami ada sampai saat ini. Dan di saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk bersekutu, beribadah, dan mendengarkan akan cerita firman-Mu sebentar. Biarlah Tuhan berkati kami, agar ibadah kami ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu, dan itu boleh menjadi berkat bagi kami anak-anak sebagai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih baik Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan. Adik-adik diundang berdiri, kita angkat pujian, singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Silakan duduk adik-adik. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita angkat pujian, Engkau mulia. Nah, saat ini adik-adik kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan dibawakan oleh Encik Nona. Disilakan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memimpin kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami tahu kami sering melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki.
Kami sering menyakiti hati teman kami, orang tua kami, maupun saudara-saudara kami. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau mau mengampuni kami Tuhan, agar supaya kami boleh berlayak di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih pengampunan yang Engkau beri bagi kami, itu akan memulihkan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita diundang berdiri, kita angkat pujian, Engkau mulia. Engkau mulia di matanya, aku mulia di matanya. Kita semua disayang Tuhan Yesus, kita semua dikasihinya. Tetap setia, andalkan Tuhan, sukacita setiap hari. Firman Tuhan, kesukaanku makin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan pemalas, bukan pembohong, bukan pemarah, bukan anak manja. Dengar-dengaran mama dan papa, itulah anak Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan. Adik-adik disilakan duduk. Kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik sudah boleh siapkan Alkitab dan duduk dengan manis. Kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Encik Betsy. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Di kesempatan hari ini, bersama-sama kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel, pasal 1, ayat 6, hingga ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita di kesempatan ibadah hari ini adalah dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami bermohon Tuhan, Engkau menganugerahkan hikmat bagi kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, untuk menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami mau melembutkan hati kami mau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu Tuhan bagi kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan
kembali membaca bersama. Enci akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Sekali lagi Daniel pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian pembacaan Alkitab kita yang akan kita dengarkan ceritanya di hari ini. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut
Kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pencenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, torang so baca bersama bagian Alkitab yang akan torang dengarkan ceritanya di hari ini, yaitu dalam Daniel pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-17. Daniel dan ketiga sahabatnya, yaitu Hanaya, Misael, dan Azaria adalah 4 anak muda yang berasal dari suku Yehuda. Yehuda adalah salah satu anak dari Yakub, atau nama lainnya adalah Israel. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pada zaman itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Babel. Jadi bangsa Israel tidak tinggal di tanah mereka sendiri. Mereka harus bekerja keras. Mereka diperbudak oleh bangsa Babel yang jahat karena dijajah oleh bangsa itu. Oh iya adik-adik, enti sebut penjajahan teringat bangsa kita, bangsa Indonesia, yang juga pernah mengalami penjajahan oleh bangsa lain. Perjuangan para pahlawan kita yang gagah berani menghasilkan kemerdekaan yang bisa diraih oleh bangsa kita. Dan jika Tuhan berkenan adik-adik, di besok hari kita akan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Kita patut bersyukur karena Tuhan juga bertindak bagi kita bangsa Indonesia sehingga bisa meraih kemerdekaan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Inci lanjutkan cerita tentang Daniel dan sahabat-sahabatnya. Daniel dan sahabat-sahabatnya terpilih menjadi orang-orang muda yang pada waktu penjajahan bangsa Babel, mereka menginginkan prajurit-prajurit dari bangsa Israel untuk menjadi pekerja-pekerja di istana mereka. Dan orang-orang muda yang mereka inginkan waktu itu adalah orang-orang muda yang berbadan kekar, gagah, tegap, juga pintar. Dan ternyata syarat-syarat yang diajukan, yang mereka inginkan, semua ada dalam diri Daniel dan teman-temannya. Sehingga terpilihlah
Daniel dan teman-temannya Hanaya, Misael dan Asaria menjadi prajurit-prajurit yang bekerja di istana saat itu. Dan zaman itu raja yang memerintah adalah Raja Nebukadnezar. Raja ini tidak mengenal Tuhan Allah, adik-adik. Sehingga mereka meminta agar nama dari Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria harus diganti. Mirip dengan nama dewa-dewa mereka, dewa-dewa Baal yang mereka sembah. Daniel diganti namanya menjadi Belsasar. Hananya diganti namanya menjadi Sadrak. Misael diganti namanya menjadi Mesak, dan Asaria diganti namanya menjadi Abednego. Tetapi adik-adik, mereka tidak protes. Mereka diganti namanya. Mereka nyandak keberatan. Nama diganti, padahal nama-nama yang mereka miliki adalah nama-nama diambil dari nama Tuhan Allah dan ada artinya masing-masing. Untuk Daniel, artinya adalah Allah adalah hakimku. Untuk Hanaya, artinya menunjukkan rahmat. Untuk Misael, artinya siapakah gerangan seperti Allah. Dan untuk Asaria, artinya adalah Tuhan menolong. Syarat berikutnya adik-adik adalah mereka harus menikmati makanan dan minuman yang diberikan untuk raja. Dan kali ini adik-adik, mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Padahal ditawarkan makanan dan minuman yang biasa disantap dan diminum oleh raja. Ternyata adik-adik, mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan dan minuman yang disantap oleh raja. Karena pada waktu itu, pada zaman itu, makanan dan minuman raja itu dipersembahkan kepada dewa-dewa Baal sebelum dimakan. Dan hal itu sangat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Karena itu, keempat pemuda ini tidak mau mengkhianati kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Sekalipun pilihan yang sulit yang harus mereka ambil, mereka harus mengikuti apa yang menjadi keputusan mereka untuk taat dan setia kepada Tuhan. Dan mereka tidak ingin menikmati makanan dan minuman seperti yang dikehendaki oleh raja pada waktu itu. Mereka lebih memilih santapan yang tidak disajikan kepada raja, yaitu sayuran dan air untuk diminum. Pertanyaan adik-adik saat ini, apakah cukup hanya makan sayuran, hanya minum air, sementara diperlukan tenaga yang kuat untuk menjadi prajurit-prajurit, menjadi pekerja-pekerja yang dibutuhkan pada saat itu? Apakah mereka tidak akan kekurangan gizi, tidak akan menjadi kurus, lemah, karena cuma mengkonsumsi sayuran dan air? Maka diadakanlah percobaan selama 10 hari adik-adik untuk melihat apakah betul-betul dorang mengkonsumsi itu menambah kekuatan mereka, lebih kuat, lebih tegap, lebih gagah. Nah, hari pertama lewat, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya sampai lewat hari ke-10. Apa yang terjadi adik-adik? Apakah mereka kurang gizi? Apakah mereka jadi lemah? Ternyata tidak adik-adik, malah sebaliknya.
perawakan Daniel dan sahabat-sahabatnya lebih baik. Mereka lebih gemuk dan terlihat kekar. Kenapa seperti itu adik-adik? Karena mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan Allah yang memberkati mereka dengan makanan yang mereka konsumsi, dengan minuman yang mereka konsumsi. Tuhan Allah jaga, Tuhan Allah pelihara, Tuhan Allah sertai. Itulah bukti kesetiaan dan ketaatan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Sekalipun berada di lingkungan di mana Raja Nebukadnezar yang tidak mengenal Tuhan Allah pada waktu itu, tetapi mereka tetap teguh akan keyakinan mereka untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun menghadapi kesulitan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Daniel dan teman-temannya Hanaya, Misael, dan Asaria, sekalipun diganti namanya, mirip dengan dewa-dewa Baal pada waktu itu, Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi iman mereka tetap kuat. Ini menjadi contoh yang baik, yang benar untuk kita semua, bahwa mereka menciptakan persahabatan yang luar biasa baiknya. Mereka bersahabat dalam segala situasi dan kondisi. Dalam hal-hal yang sulit sekalipun. Kalau mau pikir adik-adik, teman-teman yang lain juga bisa memilih, oh mau makan jo itu makanan dan minuman raja yang enak-enak. Ini mau makan cuma sayur dan minum air. Tetapi karena persahabatan yang mereka ciptakan, persahabatan yang didasari takut akan Tuhan, maka mereka tetap bersama-sama menjalani hari-hari sulit mereka. Mereka tidak berkhianat, mereka tidak munafik, senasib sepenanggungan menghadapi berbagai hal yang mereka alami. Sehingga cerita hari ini akan menuntun torang semua adik-adik sekolah minggu yang saat ini menikmati pengajaran Tuhan lewat ibadah anak sekolah minggu saat ini, walaupun berada di rumah masing-masing, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekalipun torang berada di kondisi terkini dengan pandemi COVID-19, kita juga mengalami hal-hal yang sulit, di mana tidak bisa keluar rumah, tidak sebebas sebelumnya, belajar dari rumah, ada hal-hal yang kita temui yang membuat kita sedih, putus asa, marah, atau hal-hal lain yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya terjadi. Belajar dari cerita firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan selalu baik dan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Jadilah seperti Daniel dan sahabat-sahabatnya, Hanaya, Misael, dan Asaria. Sekalipun dalam lingkungan yang tidak mengenal Tuhan Allah, tetapi tetap teguh dalam iman dan percaya kepada Tuhan yang siap menyediakan apapun yang diinginkan, asal kita tetap mengandalkan Tuhan dalam doa, belajar firman, dalam kehidupan yang benar dan berkenan di hadapan mata Tuhan. Sampai di sini Cipe cerita, kerinduan kita bersama, Tuhan akan senantiasa menolong kita, memampukan kita menjalani hari-hari hidup yang benar dan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, untuk ayat hafalan sudah tertera di bawah ini, adik-adik bisa membacanya. Dalam Daniel 1 ayat 17a, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sekali lagi, Daniel pasal 1 ayat 17a,
adik-adik bisa melihat tulisan yang tertera di bawah ini. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Demikianlah tadi orang sudah dengarkan cerita yang dibawakan oleh Encik Betsy. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Beranilah Seperti Daniel. Jadi semua adik-adik diundang berdiri, kita akan menyanyi dengan gerakan. Kita akan menyanyi lagu Beranilah Seperti Daniel. Berarti harus berani-berani. Nah, adik-adik berdiri semua, kita akan menyanyikan lagu ini. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran. Meskipun di kandang singa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran. Meskipun di kandang singa, tetap percaya Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Kita akan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Persembahan adik-adik sudah boleh siapkan. Kita akan memberikan persembahan. Betapa kita tidak bersyukur. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah adik-adik, dalam rangka kita memperingati 17 Agustus pada besok hari, untuk memperingati hari kemerdekaan negara kita, saat ini Enci akan membuat challenge untuk adik-adik yang di rumah. Dan challenge-nya adalah dengan sikap sempurna menyebutkan Pancasila yang sudah dibawakan tadi oleh Ungku Echa dengan Enci Ebi tadi. Jadi untuk adik-adik yang di rumah ada challenge-nya, yaitu menyebutkan Pancasila dengan sikap yang sempurna. Dan nanti ketika membawakan Pancasila ini dengan sikap yang sempurna, mohon diupload di KPAJ Jemaat Immanuel Bahu yang seperti tertera di bawah ini. Jadi nanti enci-enci dan ungku-ungku yang ada di kolom masing-masing Pak adik-adik yang akan mengupload itu di Facebook KPAJ Immanuel Bahu tentang challenge ini, yaitu menyebutkan Pancasila dengan sikap yang sempurna yang sudah dicontohi tadi oleh Ungku Echa dengan Enci Ebi. Nah, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan sebelum kita masuk dalam doa, Enci akan membacakan teman-teman kita sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang akan berhari ulang tahun dari tanggal 16 Agustus sampai 22 Agustus 2020. Ada Enci Cynthia Sangkoy, tanggal 16 Agustus kolom 8, Israelian Paulus tanggal 17 Agustus kolom 2,
Putri Jesilia Singon tanggal 17 Agustus kolom 15, Naya Gita Susanto tanggal 17 Agustus kolom 15, Noah Eden Makausi tanggal 18 kolom 2, Abigail Yosifina Ray tanggal 19 Agustus kolom 4, Ungku Giovanni Mande tanggal 21 Agustus kolom 9, dan Eliasar Eneris Wurara tanggal 21 Agustus kolom 3. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Encik Besi, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh Engku Echa. Dan mungkin adik di rumah tahu dengan lagu ini, boleh kita nyanyikan bersama-sama doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kamu berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya
seluruh bumi. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan lewat doa saat ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Engkau beri bagi kami. Kami belajar dari firman-Mu, dari sosok Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria, bahwa persahabatan yang harus diciptakan adalah persahabatan yang didasari takut akan Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi hari-hari sulit sekalipun, kami mampu tetap percaya kepada Tuhan yang adalah sumber berkat, yang memberikan kami kemampuan, bahkan menghadirkan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami di hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kami bawa sukacita teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu, bahkan juga adik-adik sekolah minggu, Jemaat Gemim Immanuel Bahu, yang bersyukur di sepanjang minggu berjalan ini, dari tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020. Berkati sukacita yang mereka nikmati, yang berasal dari Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Ketambahan usia adalah bagian dari rancangan Tuhan, sehingga mampukan mereka untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu, karena rencana-Mu adalah rencana yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Kami bawa kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia, karena jika Tuhan berkenan, besok hari kami akan memperingati perayaan kemerdekaan kami, bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami, agar mereka dapat bekerja dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan hati yang bijaksana, dengan jujur dan adil. Kami bawa gereja kami, Gereja Gemim Immanuel Bahu, yang Engkau percayakan dengan tugas tanggung jawab pelayanan yang akan kami lakukan, bekerja bersama-Mu dengan segala kemampuan yang kami miliki. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk boleh melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, karena Engkau melayakan kami ada sebagai rekan sekerja-Mu dalam pelayanan gereja-Mu. Kami bersyukur dalam hari-hari hidup yang Tuhan beri, sekalipun masih dengan situasi pandemi COVID-19. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan sesuai dengan aturan-aturan dan himbauan-himbauan pemerintah untuk tetap melaksanakan dan melakukan protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami bersyukur dengan berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami menyiapkan persembahan yang kami siapkan dan akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom kami masing-masing. Berkati persembahan kami ini Bapa, agar kiranya berkenan di hadapan mata-Mu dan dapat terpakai untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Segala hal yang kami nikmati dan alami, kami yakin dan percaya Engkau tetap hadir bagi kami dan menyatakan karya-Mu yang agung dan luar biasa. Kami bawa semua yang kami rencanakan dan kami rindukan kepada-Mu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, sumber berkat kami, yang senantiasa menuntun dan menolong kami dalam hari-hari hidup yang Tuhan perkenankan untuk kami nikmati. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama, doa sempurna, doa Bapa kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa untuk challenge yang Encik berikan tadi, yaitu menyebutkan Pancasila dengan sikap sempurna. Dan jangan lupa juga Encik-encik dan keunggu yang ada di kolom untuk menguploadnya di Facebook untuk setiap anak-anak yang membawakan Pancasila. Dan saat ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Negaraku. Nah, adik-adik diundang berdiri semua. Kita angkat pujian Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Demikianlah ibadah kita dan sampai berjumpa lagi pada minggu depan. Dah.